Batik hamba menitik. Siapa sih yang gak kenal dengan batik? Dan Indonesia sudah mengklaim bahwa ini adalah salah satu hasanah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi kalau ada yang coba-coba mencuri batik, no way. Tapi di Cimahi apakah ada batik? Cari tahu sekarang juga. Menyusuri kota kecil Campernik Cimahi, perjalanan saya kali ini menuju ke Cimahi Selatan. Tepatnya di komplek BPKP Kebon Kopi, saya mendatangi workshop batik Renji yang dikelola bersama-sama antara Teh Rini, Teh Gea, Teh Cici, Kang Adi, Kang Riki Jazuli, dan Teh Nur. Mereka berawal dari kebersamaan di ajang CSBI, Renji, Sasarengan Ngahiji. Mereka bentuk di sekitar tahun 2020, membuat kolaborasi, membuat batik dengan desain, bahkan media cetak yang mereka gunakan, mereka buat sendiri. Mereka buat dari kertas dan dus bekas. Hasil mereka belajar khusus ke kota Yogyakarta yang difasilitasi oleh Distakoperin Kota Cimahi. Mereka khusus belajar membuat cetakan ini. Dan hasilnya mereka terapkan pada batik-batik di Renji. Alas untuk membatik mereka menggunakan busa dengan lapisan air. Busa ini dengan lapisan air untuk membuat lapisan lilin segera menjadi terbentuk dengan baik dan tidak berubah pada proses pencetakan. Nah, kita akan segera ikuti bagaimana Teh Rini dan kawan-kawan akan segera beraksi. Ini isinya air dan busa ya Teh? Ini busa, di dalamnya air. Biar dingin. Iya, supaya tidak nempel si malamnya. Plastik kaca. Ya, udah bisa. Tahapan dalam membatik, terutama kita membatik cap. Ini kita mulai mengecap seperti ini hasilnya. Dari setelah selesai mengecap, kita ke pewarnaan. Ada teknik pewarnaan juga ada beberapa macam. Ada yang langsung dicelup, itu untuk yang satu warna. Tapi kalau ingin beberapa warna, kita ada sistem colet. Nah, kalau sistem colet lebih panjang lagi prosesnya. Setelah dicolet warna, ada pemberian water glass untuk menguatkan warna. Setelah pemberian water glass, kita bilas dengan air, kemudian dikeringkan, kita kasih celup warna untuk warna dasar. Jadi ada beberapa proses. Tapi kalau untuk satu warna, kita hanya satu kali pencelupan, sudah langsung dengan water glass, tinggal dijemur. Setelah kering, dibilas, baru dilorot. Setelah itu bisa dipakai, jadi sudah jadi. Maka banggalah ketika Anda menggunakan busana batik karena begitu banyak tahapan yang sangat pelik dari mulai menitik sampai mencelup, mencuci, bahkan berkali-kali semua dilakukan dengan tangan-tangan telatan dengan penuh ketelitian, bersih, bahkan tidak sedikit ini menggunakan waktu yang memang luar biasa panjang sekali. Jadi makin Anda bangga kan berbatik? Karena batik, busana kebanggaan Indonesia, dan di kota Cimahi, insya Allah sudah ada pengrajin yang memang concern dan peduli dengan bagaimana proses batik itu dibuat dengan penuh kesungguhan. Bahkan ada basah. Betapa batik membutuhkan ketelitian. Bahkan ketika sedang dijemur pun, butiran-butiran lilin atau tempelan-tempelan lilin yang membekas harus tetap dibersihkan sampai bersih. Kami berharap untuk batik Cimahi ini, terutama Renji, karena kita memang masih kekurangan di bidang di sarana prasarana, mungkin ada semacam kalau bantuan fasilitas misalnya pinjaman lunak atau seperti apa itu. Kemudian untuk pemasarannya mungkin ya Bu ya, karena sebetulnya kemarin kita ada penawaran untuk ikut pameran di Thailand. Kebetulan di Thailand itu katanya
lagi gandrung kepada batik. Cuman sayangnya memang dari hal dana kita belum siap. Mungkin suatu saat lah ada dari pemerintah atau dari manapun, kita sebetulnya lagi nyari bapak angkat sih Bu, supaya kita bisa lebih dikenal di keluar gitu. Dan satu lagi mungkin Bu ya, dari soal pengolahan limbah. Kita memang ingin ada masukan ataupun ada semacam fasilitas seperti apa sih kita harus mengolah limbah ini. Karena lama-kelamaan kan makin lama makin banyak gitu. Banyak limbah dan makin merusak lingkungan lama-lama, walaupun kita sudah berusaha seminimal mungkin pembuangan warna, pembuangan apapun gitu, tapi tetap ada yang terbuangnya ke alam. Mungkin itu. Nah, dari sisi pengrajinnya Teh, apakah sudah banyak juga yang tertarik ingin belajar misalnya atau ingin jadi pengusaha batik juga? Bagaimana? Iya, pasti. Ya, sebetulnya ini ada beberapa permintaan sih ya Bu ya, beberapa teman-teman yang ingin, ayo dong ada workshopnya, ayo ada workshopnya. Cuman biasanya kan kalau seperti itu ibu-ibu hanya untuk hobi ya Bu, bukan untuk ini. Kita ingin mengadakan pelatihan untuk misalnya dari Karang Taruna di sini atau pemuda-pemuda di sini, memberdayakan mereka sih. Cuman memang belum kesampaian, kita masih memikirkan seperti apa sih konsepnya. Seperti itu mungkin. Banggalah berbusana batik, Renji Batik Cimahi Kebanggaan.